Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Mona Lisa Putri di channel Zondower di acara Tokoh Bicara. Kali ini kita akan diskusi dan bincang-bincang tentang apa sih perbedaan dari efektif dan efisien. Nah, untuk teman-teman, bagi teman-teman Zondower dimanapun berada, silahkan di subscribe terlebih dahulu karena subscribe itu gratis, dan jangan lupa untuk selalu mengaktifkan lonceng notifikasi agar mendapatkan update terbaru seputar Zondower, baik itu tokoh bicara maupun tokoh inspiratif. Nah, siapa tokoh kita kali ini yang akan berbincang dengan Zondower mengenai efektif dan efisien? Dia adalah Profesor Muchtar Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah dapat berjumpa kembali ya, Prof. Ya, alhamdulillah. Semoga selalu sehat. Amin. Oke, Prof, kita kan bahas nih tentang efektif dan efisien. Nah, buat teman-teman sekalian, kita tuh sering bingung kan, efektif dan efisien itu merupakan dua kata yang hampir mirip, tapi ternyata punya banyak sekali perbedaan. Dan teman-teman harus tahu, karena efektif dan efisien memang mirip, tapi keduanya mempunyai arti yang berbeda-beda. Seperti apa arti dari efektif dan efisien, kita akan bincang langsung dengan Prof. Ya kan, Prof? Berbeda ya, Prof, ternyata, Prof? Ya, pasti. Jadi efisien dulu kita mulai. Efisien itu berkaitan dengan produktivitas. Efisiensi berkaitan dengan produktivitas. Nah, produksi itu tergantung kepada input, proses, dan output. Berarti tergantung pada input, proses, dan output. Ya. Oke, Prof. Nah, berarti dan efisiensi adalah perbandingan antara output dengan input. Efisien berarti perbandingan dari output per input. Output per input, oke. Nah, ya. Apabila output per inputnya besar dari satu, itu efisien. Besar dari satu berarti efisien. Berarti kalau kurang dari satu berarti tidak efisien. Tidak efisien. Oke. Nah, Prof, bicara tentang output dan input. Inputnya itu berupa apa sih sebenarnya, Prof? Nah, input itu adalah kalau dalam kegiatan produksi terdiri dari sumber daya alam. Sumber daya alam. Nah, sumber daya alam apa tuh? Kalau dalam pertanian itu terdiri dari tanah, air, tanaman, atau makhluk-makhluk hidup. Makhluk-makhluk hidup. Berarti tanah, air, dan makhluk-makhluk hidup. Itu yang pertama dari sumber daya alam. Nah, berarti tersedia di alam. Tersedia di alam, oke. Nah, yang kedua adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia ini disediakan oleh Tuhan. Iya, betul. Tapi dia baru bisa ini kalau dia meningkatkan dirinya. Berarti baru bisa ketika meningkatkan diri, punya skill berarti ya, Pak? Skill melalui pendidikan, melalui pelatihan. Karena itu kelompoknya terdiri dari 3. Ya. Sumber daya manusia terampil. Sumber daya manusia yang bersifat pengelolaan dan penguasaan teknologi, kan. Lidu itu biasanya tuh, kan. Nah, kemudian yang ketiga adalah modal. Iya, modal ini bisa dibagi 2. Modal terbagi 2 lagi, Prof. Modal yang bersifat fisik atau finansial, dan modal yang bersifat teknologi atau capital goods, barang-barang modal. Oke, Prof. Teknologi itu termasuk di situ. Nah, setelah ada sumber daya alam nih, Prof, kemudian ada sumber daya manusia dan modal. Kemudian lanjut kemana nih, Prof, agar efisien? Inilah yang diproses. Yang ketiga ini kan yang diproses. Jadi kalau ini bahan-bahannya ini adalah buat apa namanya, kita mau buat makanan, inilah yang diolah. Diadon, Prof. Itu namanya diproses. Iya, diproses. Dan yang keluar dari hasil proses itulah yang
Disebut output. Output. Oke, outputnya biasa berupa apa nih, Prof? Dua, barang atau jasa. Barang atau jasa. Good Oke. atau food, good atau service. Barang atau jasa. Jadi kalau tadi kegiatan produksi tanah itu hasil padi, binatang, hasil dari tanaman ya, itu goods-nya kan. Iya, betul. Jadi kami yang ikan dan datang dari situ itu goods-nya. Goods-nya. Nah, sedangkan ikut diolah atau disampaikan dari pertanian, sampai bertani, kegiatan sampai ke konsumen, jasa itu disebutkan service. Disebut dengan service. Oke, Prof. Nih, dari input, kemudian proses, dan akhirnya output. Kemudian ada perhitungannya. Nah, perhitungannya tadi kan output per input lebih besar daripada satu. Nah, Prof, gimana caranya agar dia selalu efisien gitu, Prof? Kerjaan kita tuh selalu efisien, gimana, Prof? Nah, efisiensi itu ditentukan pertama dalam proses, Iya, dalam proses. kedua di dalam input, ketiga dalam Output. modal tadi, Dalam modal tadi, teknologi. teknologi. Berarti teknologi sangat mempengaruhi, Prof? Oh iyalah, teknologi itulah yang diantaranya paling menentukan Paling menentukan efisiensi itu. efisiensi. Nah, jadi intinya adalah ada pembagian tugas, kewajiban, dan kegiatan masing-masing input kok. Jadi pembagian tugas dari masing-masing input itu ada, Prof? Ya, Pembagian tugas seperti apa, Prof? jadi misalnya tanah itu adalah tempat tanam. Iya, betul. Tugasnya adalah bagaimana tanah itu bisa menjadi tempat tanam diolah kan. Sedangkan manusia tugasnya adalah bagaimana mengolah tanah tadi kan. Oke. Dan bagaimana menggunakan tanaman, memilih tanaman itu yang bermutu. Berarti input punya tugasnya masing-masing. Nah, itu namanya kalau di dalam teori pembagian kerja. Masing-masing itulah pembagian kerja. Dan pembagian kerja itulah yang menentukan di antaranya efisiensi itu. Menentukan efisien atau tidak pekerjaan. Jadi kalau kita gunakan semua input ini secara selaras dengan tuntutannya, maka peluang untuk efisien itu datang. Peluang untuk efisien itu datang. Jadi, Prof, sebenarnya permasalahan sosial masyarakat kita saat ini itu apa, Prof, untuk efisien sebenarnya, Prof? Nah, pertama masyarakat itu tidak pernah berpikir tentang efisien. Tidak pernah berpikir tentang efisien. Tentang efisien tidak tahu kok. Bahas sendiri pun tidak tahu, tidak belajar. Oke. Bagaimana membahas itu sedangkan dia tidak tahu sama sekali Dia efisien. tidak tahu sesuatu tentang suatu. Ya, makanya teman-teman Zondower harus simak baik-baik sebenarnya apa efisien itu agar tahu ya, Prof. Ya. Sedangkan di Barat pada tahun 1786 itu pertama-tama pembicaraan orang itu di dalam kehidupan itu efisien. Memang dibahas ya, Prof. Ya, Memang dibahas dan The Wealth of Nation di Adam Smith itu tentang itu, tentang efisien. efisien. Kalau kita tidak membahas, Sampai kini pembahasan kalian lain tahu apa itu efisien. Mungkin awak akan tahu, akan melakukan efisiensi, dan awak ini tahu itu apa itu ya efisien. betul. Dan itu memang, itulah S2 kan, itulah tambah S2. Aku kuliah di S2 itu, di keluar S3 itu kan tahu dong. tentang efisien. Makanya kita bertanya sama Prof biar tahu ya. Apa sebenarnya permasalahan? Kembali lagi, Prof. Permasalahannya sebenarnya apa tuh, Prof? Jadi efisiensi ini dia harus supaya bisa efisien macam mana caranya kan? Gimana caranya, Prof? Nah, di dalam proses itu diperlukan paling tidak 3. Dalam proses perlu 3. Apa itu, Prof? Pertama manajemen, Manajemen. Oke. kedua teknologi, Teknologi. dan yang ketiga
pengurusan atau governance. Dalam proses tadi kan, jadi kalau aku pakai gambar itu kan misalnya aku lagi ompet tadi input. Kalau proses itu biasanya betul. Nah dalam proses itu ada manajemen, kemudian yang kedua teknologi, ketiga governance. Mengurusinya petani itu pengurusannya macam mana? Nah, ketika ini kan ada manajemen, kemudian di dalam proses itu ada manajemen, kemudian ada teknologi. Semua itu didapat apabila kondisi seperti apa, Pak? Kalau di petani, kalau di masyarakat petani adalah itu. Dari mana ya dapat? Sedangkan di orang pertanian yang mana tahu itu? Nah, karena itu dia kalau di dalam orang pertanian maka lah pelajaran tentang manajemen. Tapi itu ketika diterapkan yang paling parah itu governance. Governance-nya. Yang paling parah. Mengapa itu yang paling parah, Prof? Jadi kalau dalam pertanian ada proses saja. Bagaimana ini mengurus pertanian itu? Melakukan kegiatan sehari-harinya seperti apa? Itu yang dikatakan governance itu, pengurusan itu. Pengurusan yang paling penting ya, Prof. Nah itu bukan paling penting, itu merupakan bagian yang walaupun dari manajemen, dari teknologi, tapi ini diurus betul-betul usaha itu. Ya betul. Teknologi dah ada, kemudian manajemen bagus tapi tidak diurus, sama aja bohong kan, Prof? Atau diambil salah satu sia-sia juga. Jadi gini misalnya petani awak, macam mana yang mengurus pertanian? Oke, berarti jadi kalau beliau kan masuk ke utang membiak papaya kan, macam mana yang mengurusnya? Antara tahu macam mana siapa Ma'ruf mengurus pertanian apa kalinya semangka kan, sama dengan tukar papaya. Pikal macam mana pulihnya mengurus, abang macam mana mengurus. Perbedaan hasilnya umumnya adalah disebabkan 3 bukan. Manajemen, teknologi, dan pengurusan. Manajemen, teknologi, dan pengurusan. Ketiga-tiganya mempengaruhi. Berarti tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Berarti tiga-tiganya mempengaruhi. Bagian daripada itu. Jadi tergantung dari waktunya. Waktu kapan? Kalau sudah tertanam sadunya, yang paling menentukan itu apa? Pengurusan. Berarti waktunya mempengaruhi. Jadi kalau sudah tertanam, yang paling penting pengurusan. Nah. Jadi kalau untuk mengacaukan pikiran, buatlah. Mengacaukan pikiran. Okay. Di pemerintahan awakku kan. Perencanaan lah dan disusun oleh hebat-hebat lah orang tu kan, S2, S3 kan, ada Bapenas. Tapi kenapa pembangunan tak berhasil? Karena pengurusan. Itu karena governance. Governance-nya, pengurusan yang bermasalah. Dana sudah ada, modal berarti itu ya, Prof? Jadi bukan perencanaannya sudah ada, berarti anggaran sudah ada, semua sudah ada. Tapi waktu pelaksanaan lelang awal sebenarnya itulah kacau. Udah kacau karena pengurusannya, governance-nya udah bermasalah. Maka solusinya apa tuh, Prof? Solusinya Pak tentang pengurusan itu. Apa pengurusan? Pertama pengurusan itu harus membuat orang yang bekerja atau terlibat dalam itu diikut sertakan. Ikut sertanya. Kalau awak kini mengerjakan satu proyek, misalkan Lamona orang itu kan. Iya betul. Nah, dilakukan satu proyek. Lantas apa yang dilakukan? Pertama waktu orang itu melakukan penawaran proyek di sana, itulah terjadi. Nah, kalau dikritik orang itu sebenarnya itu nulis ada kan, ngeritik sama. Padahal kritikan di dalam dalam pengurusan itu dianggap sebagai partisipasi.
yang dikatakan pengurusan itu pertama waktu awak mengurus itu orang ikut serta awak tari ya. Iya betul. Nah itu. Jadi kalau ada kritik, wah anggap itu sebagai keinginannya untuk ikut serta. Karena itu mah harusnya bukan apa namanya itu diperjelas supaya nyo jangan kritik, kan? Bukan itu perlukan. Nah, yang kedua adalah itu namanya comply to the rule and law. Artinya patuh dan taat pada peraturan dan undang-undang. Dan undang-undang yang dibuat. Kenapa harus patuh dan taat? Sekarang kan sering dengar istilah begini, aturan dan hukum itu dibuat untuk dilanggar. Tapi ini harus patuh dan taat terhadap undang-undang. Jadi kalau awak mengurus satu pekerjaan, itu yang dihancurkan itu pertama. Hukum dan undang-undang. Peraturan dan undang-undang. Peraturannya harus dilelang secara tahu-tahu itu main pakai belakangnya. Iya kan? betul. Itu kan sudah melanggar undang-undang dan peraturan. Tapi itu seperti sudah mendarah daging, Prof. Maka kalau undang daging jadi sudah kiamat sampai seperti itu. Kalau itu dijadi kenapa seperti itu? Nah, karena itulah umumnya tidak ada good governance. Good governance. Karena dari awalnya sudah bermasalah ya, Prof. Nah, dan itu banyak orang membelanya. Itu sudah masuk kebiasaan. Jadi kalau kebiasaan apa? Sesuatu yang sudah menjadi. Jadi kalau sudah sesuatu kebiasaan itu dan ternyata itu di dalam kehidupan yang kita lakukan, itu ditolerirkan atau itu masalahnya. Banyak membela itu di dalam kuliah itu. Pak itu kan sudah hal biasa sekarang Pak. Jadi kalau hal biasa macam mana menurut kalian? Oke. Nah, padahal jawabannya kalau hal yang biasa seperti itulah yang menyebabkan gagalnya setiap proyek itu. Lalu kaitannya dengan apa, Prof? Jadi berarti ketika melakukan proyek itu kita harus melaksanakannya berdasarkan peraturan dan undang-undang. Itu yang kata patuh dan taat pada peraturan dan undang-undang. Yang penting selalu patuh dan taat terhadap aturan dan undang-undang. Jadi bukan masalah kebiasaan, tapi persyaratannya itu. Oke. Patuh dan taat ya, Prof. Ya, Patuh itu makanya comply to the rule and law. Kalau didengar kelihatannya mudah patuh dan taat, tapi kenyataannya ketika implementasi itu yang paling sulit, Prof. Makanya kenapa itu? Karena di dalam dasar orang Indonesia atau orang negara berapa itu di dalam dirinya adalah moral hazard. Di dalam dirinya dari awal lah dicubuknya itu pertama-tama itu apa yang akan ku dapat dari situ. Macam mana caranya aku mendapat itu. Dari awal itu nama moral hazard, bencana moral. Bencana moral. Jadi masalah dia kenapa orang-orang itu tahu ini macam korupsi turis lain kan? Kenapa iya itu lain? Karena Dan bencana ditangkap turis. moral. Karena moralnya sudah rusak. Nah moral rusak itu namakan bencana moral. Suatu bencana yang tidak kita harapkan tapi hadir terus. Alasan awak itulah kebiasaan. Oke, bencana moral karena kebiasaan. Jadi awak menganggap kebiasaan itu yang betul, bukan bagaimana seharusnya. Oke. Itu yang terjadi saat ini ya, Prof. Yang ketiga, Prof. Yang ketiga itu dalam bekerja itu independen. Independen. Berdiri sendiri. Ya, jadi nyo bebas mereka bukan berdasarkan atasannya. Bukan berdasarkan atasannya. Jadi kalau di proyek, nah, kepala dinas, kepala bupati, itu kan menanti proyek kalau dia orang itu yang menang. Nah, itu berarti Krojo sudah tidak independen. Bukan Inyo menetapkan itu, tapi berdasarkan ABS, asal bapak senang. Berarti ketiga ini ketika sudah mampu dilaksanakan, maka efisien itu akan terjadi. Nah, belum tahu. Ini adalah persyaratan. Persyaratannya.
persyaratan Oke. untuk bisa mencapai suatu pengurusan yang bagus. Mencapai suatu pengurusan yang bagus. Belum sampai ke efisien. Belum sampai panjang ternyata untuk bisa sampai Itu ke governance efisien. itu cuma satu, Hmm. baru satu kan. Sedangkan di atas itu lain manajemen, lain teknologi. Lain, ada teknologi betul. Ada efisien, ada teknologi di dalam proses. Ah. Jadi awal masalah nanti kena mencampur aduk gitu tidak bisa tuh. Kapan pekerjaan itu, Prof? Nih, ada pertanyaan dari teman-teman Zondower nih, Prof. Apakah maksud dari efektif tapi tidak efisien? Ya. Kalau efektif, masuknya efektif ya, efisien yang tadi kan. Iya, oke. Walaupun aku tahu orang roti lah kan. Melompat-lompat ya, Prof. Sama, Kena Prof. gitu juga. Efektif itu berdasarkan kalau tadi efisien tadi. Efisien tadi ya. Nah, itu yang paling menentukan itu adalah teknologi. Efektif yang paling menentukan Teknologi. teknologi. Oke. Nah, jadi sebenarnya tiga, manajemen, teknologi, dan governance. Governance. Tapi di antara tiga kok yang paling menentukan teknologi. Oke. Oke. Nah, sedangkan efektif itu adalah berkaitan dengan kebijakan. Kebijakan efektif. Efektif itu berkaitan dengan kebijakan, polisi atau strategi. Jadi polisi Iya. itu kebijakan. Oke. Kebijakan dan strategi. Ya. Oke. Sedangkan efisien tadi 3, manajemen, teknologi, dan Governance. governance. Oke, Prof. Nah, kapan itu, apa yang dimaksud dengan dia efektif tapi tidak efisien? Itu tidak ada kaitannya. Tidak ada Berkait kaitan. mengait itu. Tidak ada kait mengait. Nah, jadi begini, efektif itu sebenarnya arti sebenarnya adalah efek. Efek itu Efek. membawa pengaruh. Memberi pengaruh. Jadi apakah kebijakan yang tetap itu membawa pengaruh atau tidak? Nah, untuk mengukur itu, setiap kebijakan itu pertama adalah tujuan. Berarti setiap kebijakan itu harus selain tujuan. Harus punya tujuan. Oke. Apapun kebijakannya harus punya tujuan. Kalau orang membuat kebijakan tanpa tujuan, apa yang terjadi? Tidak efektif. Melayang ya, Bro. Nah, itulah apa masalah itu kan. Jadi kebijakan itu adalah keputusan yang diambil ya, untuk mencapai tujuan tertentu. Kebijakan untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, berarti di dalam setiap kebijakan yang paling penting adalah tujuan. Yang paling penting tujuan. Nah, Kalau artinya banyak kebijakan-kebijakan saat ini dibuat itu tanpa tujuan, Prof. karena kita tidak ngerti. Karena kita dari awal tidak mengerti apa maksud dari efektif, tidak mengerti maksud Bukan, dari itu makanya masalahnya. Setiap orang pertama-tama ketika dia akan mengambil keputusan, maka Iya. pertama-tama yang ditetapkan adalah tujuan. tujuannya dulu ditetapkan, baru bisa ngambil keputusan. Kalau tidak, apa yang di apanya dari kebijakan? Saya kalau mengambil kebijakan itu adalah keputusan yang diambil untuk mencapai tujuan. Berarti harus ada tujuan di dalamnya. Berarti antara efektif dengan efisien itu tidak ada kaitan. Ada kaitan. Dua hal yang berbeda, tapi sering disandingkan atau disamakan karena Ya, tidak tahu kamu makna. tidak ngerti. Jadi Tidak ngerti makna, dan ya, Pak. cara untuk mempersulit ke orang di situ digandengkan kedua-dua ini tahunya kan. Oke, Prof, ini bicara tentang efektif dan efisien. Kan tadi kalau mengukur efisien ada. Nah, bagaimana dengan cara mengukur dari efektivitas itu sendiri? Efektivitas atau mangkus ya. Perbandingan antara hasil yang dicapai Hasil yang dicapai, atau output iya betul. seketika dikerjakan satu kebijakan, ketika dilaksanakan satu kebijakan,
Jadi outputnya berapa besarnya? Hmm. Itu dibandingkan dengan tujuan. Dibandingkan dengan tujuan. Jadi hasilnya tadi output dibanding dengan tujuan. Nah, Oke. Coba ke contoh Prof, biar lebih ini Prof. jadi tujuan, misalnya seorang kepala dinas, ya, Kepala dinas. kepala kantor, tujuan darinya tahun itu produksinya 100. Oke, 100. Lalu? Berarti ini mempunyai polisi dengan tujuan 100. Ya, punya kebijakan tujuan 100. Nah, dalam menyusun kebijakan itu, keputusan itu, cara yang akan dilakukannya adalah CMWK. Itulah yang dikatakan strategi. Oke, cara untuk mencapainya, nah itu yang dikatakan dengan strategi. Ya, jadi cara dan tekniknya mencapai itu. Iya, itu. betul. Nah, berarti kan lai dua. Pertama, lai tujuan. Itu berasal dari rumusan Iya, betul. abstrak dari kebijakan. Kemudian itu dilaksanakan, kebijakan strateginya, cara itu dilaksanakan. Nah, ketika dilaksanakan hasilnya berapa? Atau tidak? Gitu ya, Prof. Kan masalah sama, hasilnya berapa itu samanya, kenapa sama atau tidak? Oke, hasilnya berapa? Jadi kalau itu 100 misalnya, itu berapa hasilnya? Kalau lebih kecil, artinya tidak efektif. Kalau lebih besar, artinya efektif. Nah, itulah cara salahnya. Jadi misalnya setelah setahun dilakukan kebijakan itu, kemudian hasilnya dihitung. Kemungkinan hasilnya berapa? Misalnya dari 100 nih Prof. Nah, Kita anggaplah 80 misalnya Prof. 80. Misalnya Prof ya. Nah, kalau 80, katakan 80 ya, Iya Prof. berarti setelah dilaksanakan 80. Itu efektif atau tidak? Efektif Prof. Hah? Tidak efektif lah karena dia kurang dari 100. Tidak efektif karena dia kurang dari 100. Tidak Nah, ideal. jadi sasaran kan 100. Iya, 100. Kemudian kok ternyata keluarnya 80. Tidak efektif. Tidak itu apa artinya? Tidak sesuai Prof. Nah, itu sih. Kalau dalam angka, 0 itu apa? Tidak itu 0. Tidak itu 0. Ternyata lainnya 80 kan? Karena itulah menghitung Berarti efektif. kurang efektif gitu. Kurang efektif, tidak efektif. Makanya itu untuk menghitungnya harus pakai persentase. Persentase. Jadi berapa kok? 80 per 100. 80 per 100. Efektif nggak efektif? Berapa besarnya 80%? Gila. Iya, betul. Ngerti nggak maksudnya? Ngerti. Nah itulah. Jadi kalau sampai ternyata karena terjadi misalnya kalau pertanyaan banjir, nah, hasilnya cuma 30. Sedangkan kebijakan 100. Tadi sebuah contoh 80 kan. Kemudian ikut ternyata hasilnya 30. Tidak efektif karena tidak sampai separuh ya. Jadi kalau tidak efektif 0. Apa itu 0 tuh? Efektif tapi cuma 30%. Oke. Berarti 20% juga efektif, tapi cuma 20%. Pokoknya kalau lain hasilnya itu Berarti namanya efektif. Pokoknya kalau ada hasilnya berarti efektif. Mau dia 20, mau 15, mau 30, 40, asal ada hasilnya lebih dari 0 berarti efektif. Cuman misalnya 20% efektif. Jadi itu kebijakan itu efektivitasnya cuma 20%. Yang kebijakan seperti itu 80%. Oke. Kalau 120 apa aja? Efektif banget. Nah, itulah aja apa itu kan.
selalu di dalam itu buat contoh aja lah. Kali 120 gimana tuh, Prof? Nah, itu apa namanya? Jadi kebijakan itu sangat efektif. Sangat efektif berarti, melebihi, berarti sangat efektif. Nah, karena itu dalam mengukur efektif itu pertama kita kan lihat, pertama dilihat adalah tujuan. Tujuan. Kemudian ditengok hasil. Tujuan Kemudian dengan hasil. efektif itu diukur persentase dari tujuan. Efektif itu persentase dari tujuan. Jadi kebijakannya hanya 80%, 20% atau 10%. Efektif nggak efektif? Efektif karena lewat dari nol. Iya, yang dikatakan tidak efektif kalau nol. Kalau nol. Oke, berarti kalau lewat dari nol efektif 10%, efektif 20%. Asal lewat dari nol ya, Prof. Nah, jadi dikatakan kebijakannya itu efektif atau seseorang itu ketika dia mengambil keputusan yang dihasilkan dari keputusan itu melebihi dari sasarannya, maka orang itu mengambil keputusan, dalam mengambil keputusannya dianggap Sangat efektif. 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 Nah, kalau itu apa yang menentukan itu? Itu pengurusan, governance, dan best practice namanya. Jadi tadi kan itu 10 tuh ya. Partisipasi, kemudian independensi, kemudian comply to the rule and law itu kan. Nah, sampai kepada governance dan best practice. Oke. Praktek-praktek yang terbaik. Jadi Singapura itu maka setiap tahun kenapa majunya? Setiap tahun. Kenapa, Prof? Selalu maju setiap tahunnya, Prof? Jadi duta besar atau konsulat-konsulat Singapura seluruh dunia yang dikumpulkannya adalah praktek-praktek yang terbaik dikerjakan setiap negara dimanapun ia berada. Laporannya, apa sah? Tiap tahun laporan. Oh, Indonesia ku yang terbaik tahun itu pekerjaannya. Hal yang seperti itu. Dikumpulkan, Udah duta besar. Udah duta besarnya dia putih dari laporannya ke menteri dalam luar negeri itu. Nah, kemudian itu dikumpulkan orang itu di dalam apa namanya itu, ada pusat studi kebijakan. Nah, kemudian itu dilatihnya di orang Singapura. Oh, yang itu awak harus punya orang terbaik lakukan. Kita coba latih kayak itu. berarti belajar dari yang terbaik ya, Prof? Itu nama best practice. Jadi dunia itu akan maju dan berkembang. Pertama efisien. Kedua adalah melakukan praktek-praktek yang baik. Nah, praktek-praktek yang baik itu berkaitan dengan governance tadi. Governance itu kan dia dalam mengurus itu banyak praktek-praktek yang tidak baik. Jadi selama praktek-praktek itu tidak baik, maka good governance itu tidak akan pernah Udah tercapai. pastilah. Ini dalam mengurus itu lain-lain lo di Gimana nih, Prof? Kita kan sudah menjamur nih, Prof. Praktek-praktek yang tidak baik. Artinya kita sudah sebuah ketidakbaikan dari good governance itu pasti terjadi kan, Prof? Bagaimana solusi dari ini semua, Prof? Itu kalian anggap datang dari mana? Dari awak sendiri kah? Atau dari orang lain atau dari sekitar? Dari diri sendiri dan orang di sekitar, Prof. Nah, jadi kalau itu yang awak pegang, maka sampai kiamat dia seperti kita tahu. Jadi gimana solusinya nih, Prof? Itulah harus dilakukan perubahan itu. Perubahan seperti apa? Jadi perubahan seperti yang dilakukan oleh Jokowi itu, reformasi pegawai. Reformasi pegawai. Kan Jokowi kan itu apa yang itu. Kan pertama dilakukan itu reformasi pegawai itu dilakukan itu kan. Ya, makanya dari itu kan baru kita sampai efektifnya malah diperdebatkan adalah awak mungkin itu melakukan kita awak kini itu macam itu. Jadi macam itu menurut itu adalah sesuatu yang tidak bisa dirubah. Sesuatu yang tidak bisa ini kan bahwa itu sudah mendarah daging ya, Prof. karena itu ini bisa betul tuh. Apakah betul pikirannya? Ini kebiasaan kita, Pak. Ini tidak mungkin. Oke. Apa betul?
Berarti kita sudah menstigma diri dulu ya, Prof? Ya, ya makanya itu betul atau tidak pendapat itu gini, mindset seperti itu betul atau tidak? Bisa dirubah berarti, Prof? Hah? Berarti bisa dirubah. Karena dia didatangkan dari luar, Didatangkan bukan dari timbul dari dalam diri itu. Artinya mindset itu kita buat sendiri. Iya udah pasti. Dan karena itu akhirnya menjadi kebiasaan. Oh ini karena kebiasaan ini, oh ini karena ini, nggak bisa Sedangkan berubah. WA berbicara syarat untuk menjadi efisien. Oke. Benar. Dan itu bukan merupakan persyaratan. Oke. Kini itu disebut itu kebiasaan itu harus lakukan. Namun Oke, Prof. Artinya kalau itu. begitu. Oke. Berarti terjadi kesalahan mindset, Prof. Jadi kini kan kalau governance, good governance isinya oleh 10. Ini adalah persyaratan untuk efisien. Oke. Bahkan ditambahlah sebuah best practice. Jadi kalau di dalam governance, awak berpegang teguh pada kebiasaan, selesai, nanti perlu dibicarakan efisien. Oke. Tidak perlu bicarakan kalau kita masih berkutat dan berpegang dengan kebiasaan. Karena di dalam kebiasaan tidak ada masuk di dalam 10 ini tadi, Prof. Oke. Itu apanya Oke. Kalau awak itu maka di dalam kuliah kesulitan itu pegawai-pegawai itu. Pak, kami lah biasa itu Pak. Kalau itu kami atasan kami begitu. Apa? Jadi tujuan kamu apa? Membicarakan itu pada saya. Oke, berarti kebiasaan itu kita yang membesar-besarkan ya, Prof. Padahal sebenarnya itu nggak ada masuk dalam 10 cara untuk pengurusan yang baik itu seperti apa. Ya? Ya, betul. Nah, itu oleh 10. Awak pikir, aku kan kebiasaan itu. Itu kalau dihubung itu ini pakai selesai dulu. Kekacauan itu, kekacauan berpikir itu di situ. Kekacauan berpikir yang dibuat sendiri. Itu dikatakan mindset itu. Ya, Prof. Oke. Jadi contoh sederhana itu macam aku jadi undri kan, datanglah orang kok, tolonglah anak gue ha, Bekuat tolonglah ya. Sudah tolong ternyata karena masih sistem tolong itu kan, IPK-nya itu naik doh. Dan umumnya itu orang yang apabila masuk ke undri minta tolong itu pasti menjadi beban. Kami lebih 10. Kami tolong masukkan D3 lah, entah apa kan. Sedangkan orang yang datangnya dikerojokannya kemudian kebetulan terima banyak. Nah, orang macam itu biasanya lebih berhasil lah. Daripada orang yang minta tolong. Iya, kalinya minta tolong masuknya lah sebuah. Apa ujian bekolah sebuah lah puluh. Waktu akan ujian apa lah sebuah lah puluh. Mana lah berhenti ini tolong. Sambung menyambung ya, Prof. Dari minta tolong ini, minta tolong lagi, minta tolong lagi. Prof, gimana caranya agar governance kita itu bisa baik, Prof? Jadi itu masuk ke pendidikan tentang good governance dan best practice itu kalau di Singapura itu memang itu dilatih kan. Memang dilatih. Jadi setiap pegawai di setiap pegawai di Singapura itu awak kan lah itu latihan kepemimpinan apapun nama di pegawai awak lain. Isi nanti tentang itu. Isinya tentang itu. Good governance dan best practice itu, tapi dikumpulnya seluruh dunia. Kalau orang di dunia ekonomi ikuinya bisa, kenapa awak tidak bisa? Iya betul. Karena dia ada tadi poin-poinnya kan, Prof. Mungkin ini juga dikumpulkan oleh para duta besar, dimanapun dapatnya laporannya harus lagi. Misalnya ini di Pekanbaru itu apa menurut amanan paling hebat di praktek orang. Itu sampai dilapornya olah jadi. Dikumpulkan semuanya dan dipraktekkan. Itu dilatih kan. Dilatih, dipraktekkan. Dan harusnya Indonesia mencontoh itu. Hah? Dan harusnya Indonesia mencontoh itu. Indonesia tidak ada latihan pegawai itu. Latihan pegawai apa di gue seminggu, tapi politik 2 hari, tapi dananya 2 minggu.
Pelatihan aku kan mengajar bagian pelatihan sumber daya manusia. Iya, oke. Pelatihan itu umumnya cobalah. Pelatihan seminggu pergi 3 hari dan dananya untuk 2 minggu. Oke. Dan itu bayangkan pertama isinya apa tuh. Jadi Setengah-setengah apa itu pun saya ngantuk mulai, Bro. Jadi orang yang kemudian aku lakukan tanya di pegawai itu. Kalau memilih latihan itu macam mana ceritanya? Mau biasanya kalau bapak tidak setuju yang awak dikirimnya, dilatihkan bukan berdasarkan kebutuhan. Berarti karena ketidaksesuaian. Macam makanya Pakai perasaan dong, Prof. Hah? Pakai rasa dong. Orang dilatih, kenapa orang ikut supaya dapat kedudukannya diganti dengan orang yang disukuinya. Jadi moral awak itulah rusak. Itu maka zaman kiamat. Nah, dengan pendidikan awak seperti kini, termasuk dia sering ini karena kemajuan. Sehingga dilakukanlah revolusi harusnya kan, Prof. Bukan revolusi, ini katakan siapa itu reformasi. Reformasi ya betul, reformasi. Yang dilakukan oleh siapa kini itu. Bapak Jokowi. Jadi secara keseluruhannya kalau dicoloni sampai Jokowi, yang paling merusak Republik Indonesia kok pegawai. Kan itu disebutnya kan? Betul. Dan kenyataannya di mana-mana betul. Awak lah nak mengikutinya secara sukarela. Karena ini yang wajahnya ikut kepak lah. Jadi itu kalau istilah orang apa gini kan, kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah? Kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah? Dari ya mana betul. yang dapat gagasan ini? Cobalah. Kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah? Itu dari mana yang dapat? Itu hal biasa itu kan. Kayak udah jadi moto ya, Prof. Prof. Nah, kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Nah, bagaimana ini menghilangkan ini, Prof? Itu makanya awak manusia, awak. Kemanusiaan awak tuh. Yang menyebabkan Kemanusiaan. Iya. Sifat kemanusiaan. Awak menganggap awak sebagai manusia dihargai, no? Mana awak dihargai kalau awak mengerjakan pekerjaan itu sesuai dengan peraturan dan undang-undang, dengan sebuah hal itu dipersulit kalau bisa. Dari kedudukan itu mana yang awak hormati, pegawai yang apa kata itu? Ya betul. Cuma orang tidak. Oke. Berarti kita harus lihat daripada jiwa kemanusiaan. Jadi orangnya, jadi yang kita rusak itu kan seluruh Indonesia lah macam itu masalahnya. Masalah seluruhnya seperti itu. Dan kini budi kan terasuhnya tu lah ya. Yang mana kan dari awalnya lah rusak. Dari awalnya sudah rusak. Jadi aku contoh sederhana waktu kedokteran itu kan. Wah, ibu datangan aku duit kalau sekian utar 200 juta kah, pakailah. Apa ti gunung duit 200 juta tu gitu kan. Mau tu supaya bisa masuk kedokteran. Kalau ujian kalian, kalau pasti kalian tidak diterima. Tu lagi kira 10 orang aja gitu. Aku lagi ruko aku lagi 2 dia nan. Dia apa lagi 3 truk. Datang nak. Jadi kesabi aku kalian tengok orang miskin atau orang kaya. Dibanding dengan kalian aku kurang miskin atau orang kaya. Ya, kami tahu juga bahwa Bapak tidak mungkin kami apa ini. Jadi bagaimana jalan kami Pak? Anda ujian aja anak Anda. Dan tidak ada yang memastikan sekarang. Kalau Anda bisa membuktikan bahwa Anda pasti ada orang bilang Anda tidak lulus, sampaikan ke saya. Nah masalah awak ada orang yang akan seperti itu nilai amek lelu. Udah mau punah, udah punah malah, Prof. Karena masalah apa? Karena awak kebiasaannya bukan macam itu. Karena tidak, jiwa kemanusiaannya tidak diasah, tidak Jadi awak tidak punya prinsip. Jadi kalau istilah orang-orang di Riau menyebutkan umumnya Muhtar itu kata Pak Rifai Rahman, inya itu lain masalah itu. Tapi inya itu berprinsip. Dalam hidup ini dia punya prinsip. Kalau menjadi prinsipnya kalau mengurus orang,
Ya kan? Kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Prinsipnya berbanding terbalik dengan tadi ya Prof. Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Jadi di dalam mengurus prinsip yang kata kemudian dasar-dasarnya, prinsip setiap mengurus orang itu macam mana seharusnya? Kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Nah, bukan begitu. Prinsip mengurus adalah ketika ada orang ingin berurusan, apa urusannya apa yang dia mintanya selesai. Kenapa pikiran lain dulu kan? Nah, itu namakan punya prinsip dalam hidup kok. Seseorang itu bermartabat dan berharkat itu disebabkan oleh apa? Itu tuh yang apa tuh? Jadi secara umumnya itu memanglah tinggi ya punya filosofis itu. Jadi situ letak. Manusia itu punya martabat dan apa? Karena dia punya prinsip. Karena dia punya prinsip, makanya dia berharkat dan bermartabat. Maka dia hormati orang. Lagi kita hormati, sampai bermartabatnya kan? Punya harkatnya. Berarti seseorang itu bisa dihargai karena dia punya prinsip. Jadi sederhana, pokoknya berurusan dengan orang. Orang itu ketika diurusan, diurusnya. Sudah selesai. Jadi dihargai jadinya Prof. Apa hargainya kan? Jadi macam aku pengalaman di Jepang itu. Mengurus apa kok? Mengurus, karena di Jepang itu kewajibannya, kalau 2 minggu di Jepang itu harus punya kartu penduduk. Pokoknya ke kota Tokyo itu ke kantor camat, pokoknya situ. Tapi awak nak mengurus apa kok? Isi formulir kok. Sambil mengisi formulir kok, maaf ya, tunggu situ. Minta maaf yang menunggu gitu. Maaf, tolong tunggu situ. Kenapa lah siap belum ngisinya kan? Kira-kira 5 menit, sudah itu lah siap lah. Kok, kartu bang. Maaf Secepat ya. itu ya Prof. Maaf ya, abang lah menunggu. Minta maaf hanya dia awal. 5 menit minta maaf karena telah menunggu. Minta maaf, jadinya menyuruh maaf ya, abang menunggu. Kalau kondisinya di kita Prof. Itu cara cerita itu bukan negara, itu negara mimpi kok. Dan kalau itu dibicarakan dan itu ingin dipertahankan, kiamat lah. Sampai kiamat Indonesia. Jadi kenyataan Indonesia ini tidak bisa kita bicarakan. Betul. Untuk dijadikan model tidak bisa, ditiru tidak bisa, dikembang tidak bisa. Harus dirubah, sangat dirubah. Mindset. Oke Prof. Nah, kembali ke efisien dengan efektif Prof. Strategi sebenarnya untuk memahaminya secara singkat itu seperti apa Prof? Agar mudah dipahami, efisien itu seperti apa dan efektif itu seperti apa? Simpelnya, kalau aku berurusan dengan nah, ketika aku berurusan dengan mana kan, dikerjakan dalam 5 menit, yang harus selesai 5 menit selesai. Itu efisien atau tidak? Efisien. Kini tunggu ya katanya. Sebulan yang akan datang baru siap. Malah ini bukan tunggu ya katanya. Suka telepon atau apalah katanya. Mana yang efisien kedua? Yang ditunggu 5 menit dan selesai 5 menit. Ini tunggu lebih dari 5 menit. Yang seharusnya pekerjaan itu selesai 5 menit. Di Singapura itu begitu juga. Pokoknya itu langsung tuh. Maaf ya, tunggu situ. Kemudian diurusnya dah. Selesai. Coba kalau di awak gitu, contoh sederhana, coba lah punya kartu penduduk apa tu nah? KTP udah. Coba korupsi berapa godang tu kan? Berapa puluh kacaunya orang di biaya. Mana pada macam keadaan itu apa mungkin? Jadi kalau di Singapura itu sederhana, ke hotel dia mana? Awak apa kan katanya mana apa sampai ikut. Kalau ini lagi berurusannya ini berkaitan, ikut tugas orang supaya bang. Dan dikerojokannya kan. Jadi ini lagi ukuran kan. Ukuran yang wajar seseorang itu mengurus sesuatu itu berapa lama.
Nah, kalau orang berprinsip, inyo memakai standar ukuran yang wajar itu. Nah, apabila sesuai dengan ukuran wajar itu efisien. Apa sebabnya? Biaya yang awak keluarkan untuk menunggu 5 menit dengan yang tidak terbatas itu. Mana yang besar outputnya? Oke, itu efisien. Kalau 5 menit kan hasil langsung kan? Nah, itulah outputnya. Itu entah kapan namanya. Itu contoh sederhana efisien. Jadi efisienkah pegawai? No. Itu udah pasti. Tidak efisien. Karena ini di pikirannya inilah kata-kata efisien terus. Nah, jadi orang modern itu kalau ingin mengurus orang, pertama-tama yang bermutu itu adalah nyo bisa mengurus orang itu puas. Ketika mengurus, memberikan kepuasan terhadap orang yang Itu yang dikatakan pelayanan bermutu itu. Pelayanan bermutu. Itu disakitinya wak dulu. Mulai diagi menghibah-hibah ya, Prof. Oh, itu pokoknya itulah banyak. Itu ya, mau katakan dan mau dikatakan efisien ini bermutu ini. Jauh sekali dari kata efisien. Jadi kalau makoni dari kelas di dunia, awak ke nomor 100 dari 190 negara di dunia. Itu awak nomor 174. Terburuk dalam pelayanan. Terburuk dalam pelayanan. Sangat mengecewakan sekali. Nah, efektif, Prof. Karena saja jauh lah. Selesai S2 kan. Tidak pernah di pendidikan itu diberikan yang baik itu seperti apa, tidak pernah. Iya, tidak pernah. Tidak ada. Yang dilakukan adalah dijelaskan, kemudian kalian apalah itu kan, kemudian kalian berpedoman dari kenyataan. Maka ya, nilai karena itulah kalau siapa kemudian nyoba revolusi mental lah namanya, reformasi pegawai lah namanya, tapi tidak akan terjadi. Karena sudah bermasalah semuanya. Boleh. Nah, tadi efisien, Prof. Efektif, Prof. Gimana cara mudah idealnya untuk mengerti tentang efektif, Prof? Jadi efektif ya, sederhananya kan awak nak tadi tujuan ditengok itu dari tujuannya. Tujuan awak bisanya berurusan di kantor itu dalam tempo 15 menit selesai. Nah, kemudian poin Pak, ini selesai apa jangan? Jadi mungkin pertama datang situ 15 menit selesai. Yang kedua ini pakai selesai dah. Mana nak efektif? Jadi itu dari tujuan awak situ, kebijakan yang ingin awak hasilkan, tujuan awak dah 15 menit. Oke. Tapi setelah diurusnya kan, jadi contoh di bank, awak nak pinjam duit, pinjam duit buatlah lapor ke kan. Kemudian sobeknya tunggu 2 minggu lah, atau tunggu 2 bulan lah, atau ini pakai sobeknya. Nak kasih waktu, nanti ditelepon, nanti dihubungi. Nah, itu contoh yang tidak efektif. Tidak efektif karena itulah sering dihubungkan. Biasanya kalau yang tidak efektif itu pasti tidak efisien. Biasanya kalau yang tidak efektif pasti tidak efisien. Oke, Prof. Kan kita sudah bahas tentang efektif dan efisien. Berlanjut nanti ke pembahasan berikutnya itu adalah tentang prinsip, teman-teman. Jadi pahami dulu apa efisien dan efektif, karena memang kita bisa mencapai sesuatu itu ketika kita sudah paham apa yang dimaksud dengan efisien dan efektif. Untuk teman-teman semua, kali ini pembahasan efisien dan efektif kita sampai di sini. Untuk tema kita berikutnya masih bersama Prof juga, itu tentang prinsip. Sebenarnya prinsip yang baik itu seperti apa, bagaimana, dan harusnya seperti apa. Kita akan lanjut nanti pembahasannya. Bagi teman-teman silahkan untuk subscribe, karena subscribe itu gratis, dan jangan lupa untuk selalu mengaktifkan lonceng notifikasi, karena ilmu yang
kita diskusikan ini sangat-sangat bermanfaat. Mungkin hal ini terkesan biasa-biasa saja, ternyata sangat bermakna dan berbeda sekali antara efektif dan efisien. Jangan benarkan kebiasaan, tapi biasakan yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.